Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sukacita besar kalau hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepadanya sekalipun kita beribadah lewat online. Tapi kita percaya bahwa Allah selalu hadir ketika kita sungguh-sungguh beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh menghadap Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya sangat mengharapkan kita tetap beribadah, mengikuti dari awal pertengahan hingga selesai ibadah ini. Biarlah setiap kita dapat menikmati Tuhan ketika kita beribadah. Dan berkat firman Tuhan senantiasa boleh meneguhkan kita, menguatkan kita, khususnya di tengah-tengah kondisi kita saat ini. Saya mengharapkan kita dapat mengikuti ibadah ini dengan selesai. Nanti juga ada warta jemaat, ada warta yang sangat penting juga yang harus Bapak Ibu perhatikan. Terima kasih, tetap di rumah. Tuhan memberkati. Amin. Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mau bersama-sama bangkit berdiri, kita mengambil saat teduh. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Mari kita bersama-sama naikkan pujian, maka jiwaku memuji kebesaran-Mu. Ya Tuhanku, bila ku ingat akan segenap alam yang Kau ciptakan, lihat bintang dan dengar bunyi burung, kuasa-Mu nyata di segenap alam, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, ku bersorak memuji nama-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan tidak menolak siksa salib yang tersedia bagi yang berdosa. Dengan rela menanggung hukumanku, tumpahkan darah hapus dosa.
Tuhan, ajaib Tuhan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, ku bersorak memuji nama-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita terus di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya hanya Tuhan yang sanggup menjamah setiap hati kita, untuk kita boleh terus hidup di dalam pertobatan di dalam Tuhan. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat, lalu ku datang pada Yesus. Dia memberiku kelegaan. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah, dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya hanya Tuhan yang sanggup melembutkan setiap hati kami. Di mana kami seringkali mengeraskan hati kami berjalan seturut dengan kehendak kami, keakuan kami. Tapi kami percaya Tuhan saat ini, Tuhan yang menjamah setiap hati kami, Tuhan yang menjamah setiap hati jemaat-Mu Tuhan. Untuk kami boleh menyadari segala perbuatan, segala dosa-dosa yang telah kami lakukan di hadapan Engkau ya Tuhan. Saat ini Tuhan, pribadi lepas pribadi menghadap kepada Engkau, memohon pengampunan yang daripada Engkau ya Tuhan.
Tuhan, ampuni setiap kami. Kuduskan, layakkan kami di hadapan Engkau. Kami percaya Tuhan, di saat kami sungguh-sungguh datang kepada Engkau, Engkau mengampuni setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, pulihkan setiap kami. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk boleh tetap setia kepada firman-Mu. Menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Menjadi orang-orang yang senantiasa taat akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang tidak terbatas. Atas pengampunan-Mu atas setiap kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri, kita terima anugerah, berita anugerah yang terambil dari Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan berkata, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Amin. Dan kita bersama-sama memperkatakan petunjuk hidup baru yang terambil dari Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai orang yang mendua hati. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama di mana kita percaya kita punya sahabat, tapi kita punya sahabat yang sejati yang takkan pernah meninggalkan setiap kita. Mari kita naikkan pujian. Hanya ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, puji nama Tuhan. Sungguh hanya Dialah yang sanggup menghibur setiap kita, dan Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dan kita akan naikkan pujian Tak Kutahukan Hari Esok. Mungkin saat ini ya setiap kita tidak mengerti akan hari esok, tapi satu kita percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang selalu akan menuntun setiap kita kepada jalan yang benar. Tak kutahukan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan
banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Amin. Itulah menjadi pengakuan setiap kita. Dan saat ini kita mau bangkit berdiri, kita mau bersama-sama memperkatakan pengakuan Imam Rasuli. Pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita mau bersama-sama mendengarkan akan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan terus yang menjadi kekuatan buat setiap kita. Dengan kita naikkan pujian, Yesus padamu ku berseru. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Batuku dan pertahananku, Yesus kau kemenanganku. Yesus padamu ku berseru, kaulah penyelamatku, terpujilah kau Tuhanku. Sepanjang umur hidupku, terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus padamu ku berseru, kaulah penyelamatku, terpujilah kau Tuhanku. Memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Ya, saya serahkan kepada hambanya. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, yuk saya mengajak kita berdoa, minta pimpinan dari Allah Roh Kudus. Kita berdoa. Tidak kebetulan pada pagi hari ini Tuhan mempertemukan kami di rumah kami masing-masing, kami beribadah secara online. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara satu persatu kepada setiap kami. Artikan firman-Mu ya Tuhan.
supaya kami bisa memahami terlebih lagi. Kami memberi respon yang terbaik untuk Tuhan. Hamba-Mu penuh dengan dosa dan kelemahan. Ampuni dia, berikan dia pimpinan, berikan kuasa dari sorga dalam setiap perkataannya. Supaya apa yang disampaikan benar sesuai isi hati Tuhan sendiri. Tuhan kuasai ruang-ruang di mana kami mendengarkan firman Tuhan dengan bala tentara sorga. Kalau ada kuasa iblis yang ingin mengganggu selama pemberitaan firman, dalam nama Tuhan Yesus keluar engkau iblis. Tuhan menguasai dari awal hingga akhir, muliakan nama-Mu selama pemberitaan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saya diberi tema oleh majelis, temanya adalah menjadi sahabat Kristus versus sahabat dunia. Menjadi sahabat Kristus versus sahabat dunia. Kita akan bersama membaca hanya 2 ayat. Karena hanya 2 ayat, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita membaca bersama-sama dari Yakobus 4 ayat 4 sampai 5. Yakobus 4 ayat 4 sampai 5. Sekali lagi karena hanya 2 ayat, saya mengajak Bapak Ibu kita bersama-sama membaca. 1, 2, 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Saya biasa suka membagi pembahasan saya ke dalam poin-poin, supaya terlihat lebih sistematis. Poin pembahasan kita hari ini, pertama kita akan membahas tentang hati manusia. Kemudian kedua kita akan membahas menjadi sahabat Kristus versus sahabat dunia. Kemudian ketiga kita akan membahas tentang perubahan hati. Dan terakhir kita akan melakukan refleksi. Kita masuk poin pertama, hati manusia. Hati manusia, Bapak Ibu, itu bersifat eksklusif. Apa maksudnya? Hati manusia hanya bisa mencintai satu pihak. Tidak mungkin seseorang mencintai 2 pihak yang saling bertentangan. Saya ulang sekali lagi ya. Hati setiap kita bersifat eksklusif. Hanya mungkin mencintai satu pihak, kita tidak mungkin mencintai 2 pihak yang saling bertentangan. Saya kasih contoh. Di Yakobus 4 ayat 4, pilihannya ada 2. Apakah hati kita mencintai Allah atau mencintai dunia? Pilihannya jelas, kontras pembagiannya. Yang di Matius 6 ayat 24 dibedakan. Apakah hati kita mencintai Allah atau hati kita mencintai mamon? Mamon di sini terkait dengan harta kekayaan. Di Keluaran 20 ayat 3 sampai 5, dasatitah. Itu juga dibagi, langsung dibedakan secara kontras. Apakah hati kita cinta Allah atau kita cinta berhala? Begitu pula di Galatia 5 ayat 17, itu dibagi secara kontras juga antara Roh Kudus atau daging. Sekali lagi, hati manusia bersifat eksklusif. Tidak mungkin 2 pihak yang saling bertentangan itu memimpin hidup kita. Kalau tadi kita bicara tentang hati manusia, sekarang kita bicara tentang menjadi sahabat Kristus versus sahabat dunia. Kata persahabatan, kalau kita melihat di Yakobus 4 ayat 4, saya bacakan sekali lagi ya. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kata persahabatan yang dipakai di Yakobus 4 ayat 4, kalau kita melihat dari bahasa aslinya, itu menggunakan yang menarik, menggunakan kata filia. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata filia, yaitu kasih. Menarik sekali, waktu saya mempersiapkan bagian ini, persahabatan itu memakai kata filia, yaitu kasih. Artinya persahabatan itu sama artinya dengan memiliki kasih. Kalau kita ngomong saya bersahabat dengan seseorang, maka saya memiliki kasih dengan orang itu. Sekali lagi, pilihannya kontras antara kita kasih kepada Kristus
atau kita kasih kepada dunia. Persahabatan terkait dengan kasih, tapi sekali lagi hati manusia eksklusif. Kita pilihannya hanya kita percaya kasih kepada Kristus atau kita kasih kepada dunia. Tidak mungkin kita kasih kepada Kristus dan kasih kepada dunia pada saat yang bersamaan, tidak mungkin. Bentuk kasih kepada Kristus adalah tidak hidup dalam hawa nafsu. Yakobus 4 ayat 3, kalau tadi kita baca ayat 4 sampai 5, kita sekarang melihat konteks dekatnya di satu ayat di sebelumnya. Saya bacakan ya. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya Yohanes 14 ayat 15. Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bentuk kasih kepada Kristus sangat sederhana, tidak hidup dalam hawa nafsu. Kalau tadi kita bicara tentang bentuk kasih kepada Kristus, maka lawannya adalah bentuk kasih kepada dunia, yaitu hidup dalam hawa nafsu. Yakobus 4 ayat 3 sampai 4 yang menarik Bapak Ibu kalau kita ngelihat ya. Jadi di Yakobus 4 ayat 4 frase pertama yang mengawali dari Yakobus 4 ayat 4 adalah hai kamu orang-orang yang tidak setia. Orang-orang yang tidak setia itu pakai bahasa aslinya itu berasal dari kata moikalides, artinya pezina. Kok bisa? Orang yang hidup dalam hawa nafsu, orang yang tidak setia, kenapa disebut pezina? Karena harusnya dia memiliki hubungan pribadi dengan Allah, tetapi dia menggantikan Allah itu dengan hawa nafsunya. Dia memilih untuk memutuskan hubungan dengan Allah dan lebih memilih menikmati hawa nafsunya. Bentuk kasih kepada Kristus tidak hidup dalam hawa nafsu, tapi bentuk kasih kepada dunia hidup dalam hawa nafsu. Kenapa saya membahas poin perubahan hati? Di dalam kejatuhan Adam, Bapak Ibu, semua manusia adalah sahabat dunia dan adalah musuh Allah. Roma 5 ayat 10. Saya bacakan untuk kita. Roma pasal 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, begitu pula Roma 3 ayat 18. Roma 3 ayat 18. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Adam jatuh dalam dosa, maka semua keturunan Adam, yaitu semua manusia, itu punya status, punya natur, adalah sahabat dunia dan adalah musuh Allah. Kenapa? Karena semua manusia yang adalah keturunan Adam itu diperhitungkan di dalam dosanya si Adam. Jadi di dalam kejatuhan Adam, semua manusia itu tidak mungkin menjadi sahabatnya Kristus. Di dalam kejatuhan Adam, semua manusia, saya, Bapak, Ibu tanpa terkecuali, bahkan anak di dalam kandungan sekalipun, semua manusia yang adalah keturunan Adam adalah sahabat dunia dan adalah musuh dari Allah. Kedua, semua manusia hidup dikuasai hawa nafsu. Semua manusia hidup dikuasai hawa nafsu. Roma 3 ayat 10 sampai 18, saya bacakan ya. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Begitu pula Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 5 ayat 12, saya menunjuk referensi ayat yang banyak supaya kita bisa memahami secara komprehensif.
Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam maksudnya. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Adam jatuh dalam dosa, maka semua keturunan Adam itu adalah sahabat dunia dan adalah musuh Allah. Dan hidupnya dikuasai hawa nafsu. Tidak terkecuali. Termasuk sekali lagi termasuk saya dan Bapak Ibu yang menyaksikan ini saat ini. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengasihi Allah. Semua manusia musuh Allah dan dikuasai hawa nafsu. Nah, perenungan kita, bagaimana dong kita bisa menjadi sahabat Kristus dan tidak hidup dalam hawa nafsu? Roma 7 ayat 24 sampai 25. Saya ngajak kita membaca bersama bagian ini. Roma pasal 7 ayat 24 sampai 25. Roma pasal 7 ayat 24 sampai 25. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, saya mengajak kita membaca bersama. 1, 2, 3. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Semua manusia adalah musuh Allah dan hidup dalam hawa nafsu. Sehingga untuk seseorang bisa menjadi sahabat Kristus, untuk seseorang tidak hidup dalam hawa nafsu, hati seseorang harus diubah oleh Kristus. Tanpa melalui Kristus, hati tidak bisa diubah. Tapi saya punya pertanyaan. Saya kan hobinya bertanya Bapak Ibu ya. Saya punya pertanyaan. Apakah manusia bisa mengubah dirinya sendiri? Loh iya jelas Pak Bro, karena tadi sebelumnya sudah dikatakan hanya melalui Kristus. Jadi manusia nggak bisa merubah dirinya sendiri. Saya tanya sekali lagi, coba kita renungkan. Apakah manusia bisa mengubah dirinya sendiri? Banyak teori-teori, banyak metode-metode pengembangan diri, pengubahan diri secara teknik duniawi. Kamu harus begini, kamu harus begini, harus berubah. Tapi pertanyaannya, tadi firman Tuhan mengatakan di dalam Adam semua manusia itu musuh Allah. Hidup dalam hawa nafsu. Apakah memang benar manusia tidak bisa mengubah dirinya sendiri? Manusia yang naturnya sudah berdosa, mustahil mengubah dirinya sendiri. Dengar baik-baik. Manusia yang naturnya sudah berdosa, mustahil mengubah dirinya sendiri. Harus pihak di luar manusia yang bisa mengubah manusia berdosa. Contohnya, ilustrasi yang keren adalah ilustrasi orang yang tenggelam dalam lumpur hisap. Seseorang yang tenggelam dalam lumpur hisap, apakah dia bisa berusaha lepas dari lumpur hisap itu dengan menarik rambutnya sendiri? Tidak mungkin. Semakin seseorang berada dalam lumpur hisap, semakin dia berusaha menyelamatkan, berusaha keluar dari lumpur hisap, menarik rambutnya sendiri, semakin dia bergerak dalam lumpur hisap, semakin dia akan jatuh tenggelam dalam lumpur hisap itu. Untuk seseorang bisa lolos, bisa keluar dari lumpur hisap, harus siapa yang menolong? Harus orang dari luar. Orang dari luar yang menolong, entah itu dengan memberikan tangannya, mengulurkan tangannya, nih pegang tanganku. Atau mungkin dia mengambil sebalok kayu besar, ini kayu pegang. Orang yang ada dalam lumpur hisap tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri, harus ada pihak luar yang bisa menyelamatkan. Pertanyaan pertama, jadi apakah manusia bisa mengubah dirinya sendiri? Manusia yang naturnya sudah berdosa mustahil mengubah dirinya sendiri. Saya punya pertanyaan, tenang. Pertanyaannya belum selesai. Pertanyaan kedua, jika harus pihak di luar manusia yang bisa mengubah manusia berdosa, tadi di poin pertama kita sudah setuju ya, bahwa manusia dalam dirinya sendiri tidak bisa mengubah dirinya, harus ada pihak dari luar. So, pertanyaan kedua, kalau memang harus ada pihak dari luar, mengapa harus Kristus? Kenapa tidak bisa yang lain? Jawabannya adalah karena hanya kematian dan kebangkitan Kristus yang punya kuasa untuk mengubah hati manusia. Karena hanya kematian dan kebangkitan Kristus yang punya kuasa untuk mengubah hati manusia. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 22 itu terlalu banyak ayatnya, 22 ayat, tapi saya bacakan ayat 4 ya. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian
kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, maksudnya dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hanya melalui kematian dan kebangkitan Kristus, seseorang hatinya bisa diubah. Pertanyaan kedua ya. Ingat pertanyaan pertama, apakah manusia bisa mengubah dirinya sendiri? Tidak mungkin. Karena naturnya sudah berdosa, harus pihak luar. So pertanyaan kedua, kenapa pihak luarnya harus Kristus? Karena hanya kematian dan kebangkitan Kristus yang punya kuasa untuk mengubah hati. Pertanyaan ketiga, mengapa hanya kematian dan kebangkitan Kristus yang berkuasa mengubah hati manusia? Mengapa hanya kematian dan kebangkitan Kristus yang berkuasa mengubah hati manusia? Jawabannya pertama, karena Kristus adalah anak domba sempurna yang melalui darahnya sanggup menyelesaikan dosa manusia secara tuntas. Bapak Ibu pasti ingat di perjanjian lama, untuk bisa seseorang diampuni dosanya perlu ada korban, yaitu hewan. Apapun itu, bisa kambing, bisa domba, bisa lembu sapi dan seterusnya. Orang yang dosanya akan diampuni, dia membawa korban itu di bait Allah. Kemudian dia akan menumpangkan tangannya di atas hewan itu dan hewan itu akan disembelih. Untuk bisa menyelesaikan masalah dosa di perjanjian lama, harus ada binatang yang dikorbankan. Harus ada darah yang tercurah supaya dosanya bisa diampuni. Kristus melebihi binatang-binatang di perjanjian lama. Kalau di perjanjian lama ada anak domba secara fisik, Kristus anak domba yang sempurna, yang melalui darahnya sendiri sanggup menyelesaikan dosa manusia secara tuntas. Di zaman sekarang kita tidak perlu lagi bawa domba, bawa kambing, lembu sapi. Darah Kristus cukup untuk menyelesaikan dosa manusia. Darah Kristus cukup untuk bisa mengampuni dan mengubah kita. Jawaban kedua, mengapa hanya kematian dan kebangkitan Kristus yang berkuasa mengubah hati manusia? Karena Kristus adalah Allah di mana kematian dan kebangkitannya punya kuasa untuk mengubah hati orang berdosa. Kalau kematian saya, pertama saya mati, saya tidak mungkin bangkit dengan kuasa sendiri ya. Benar ya? Saya mati, saya tidak mungkin bangkit dengan kuasa sendiri. Tapi Alkitab itu ngomong Tuhan Yesus itu mati dan bangkit dengan kuasa sendiri. Aku berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa mengambilnya sendiri. Pertama, Kristus itu satu-satunya yang bangkit dengan kuasa sendiri. Yang membuktikan kealahannya. Kedua, kalau saya mati, maka kematian saya tidak membawa dampak pada perubahan hidup orang. Benar Bapak Ibu? Sekali lagi ya, kalau seandainya saya mati atau siapapun, sekalipun presiden, sekalipun bangsawan sangat terkenal, mati, kematiannya tidak akan berdampak pada perubahan hati orang lain. Tapi karena Kristus adalah Allah yang terbukti dia bisa bangkit dengan kuasanya sendiri, maka kematian dan kebangkitan Kristus punya kuasa untuk mengubah hati orang berdosa. Hati yang berdosa, kalau di Roma pasal 6 tuh, ayat 1 sampai 22, hati yang berdosa telah dikuburkan bersama kematian Kristus. Dan orang yang percaya kepada Kristus diberikan hati yang baru, dibangkitkan hati yang baru, sebagaimana Kristus bangkit dari kematian. Jadi kenapa Kristus hanya melalui kematian dan kebangkitan Kristus yang bisa mengubah manusia, hati manusia? Pertama, karena Kristus adalah anak domba sempurna yang dapat menyelesaikan masalah dosa manusia. Kedua, karena Kristus adalah Allah di mana kematian dan kebangkitannya punya kuasa untuk mengubah hati orang berdosa. Saya ngajak kita refleksi ya Bapak Ibu. Pertama, sudahkah hati kita diubah oleh Kristus? Ini bukan tentang berapa tahun Anda menjadi orang Kristen. Ini bukan tentang berapa tahun Anda melayani Tuhan, entah di gereja dimanapun. Pertanyaan kita, sudahkah hati kita diubah oleh Kristus? Perenungan kita kedua. Sudahkah kita menjadi sahabat Kristus dengan tidak hidup dalam hawa nafsu? Saya mengajak kita pujikan satu lagu. Lagu ini lagu yang keren ya, lagu yang sangat baik, lagu yang kiranya bisa menjadi berkat buat kita. Kita pujikan lagu ini
Sekali saja. Telah kudapati kasih yang sejati. Telah kudapati kasih yang sejati. Kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri Kasih yang kau beri jauh melebihi jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. segalanya di dalam hidupku. Katakan, ku berikan semua yang berharga. Berikan semua yang berharga, Semua yang mulia. semua yang mulia, Semua yang terbaik dari hidupku. semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan. Sambil pemain musik memainkan lagu ini dengan perlahan, yuk kita memejamkan mata kita masing-masing di tempat kita. Kita percaya Alkitab ngomong gini Bapak Ibu. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Saat firman Tuhan disampaikan, maka firman Tuhan itu adalah representasi dari kehadiran Tuhan. Yuk kita memejamkan mata kita di tempat kita masing-masing. Kita percaya kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, di rumah kita pun Tuhan ada di sana. Kita melihat diri kita, yuk Bapak Ibu masing-masing di hadapan Tuhan. Perenungan kita Bapak Ibu. Sudahkah hati kita sungguh diubah oleh Kristus? Dan sudahkah kita menjadi sahabat Kristus dengan tidak hidup dalam hawa nafsu? Mungkin kita bisa menyembunyikan dari orang Bapak Ibu. Tapi faktanya Alkitab mengatakan Tuhan tahu diri kita. Dia tahu hidup kita. Bahkan hal-hal rahasia yang kita sembunyikan dari orang lain, mungkin kita bisa sembunyikan dari pendeta kita, dari keluarga kita, dari siapapun teman-teman kita. Tapi kita tidak bisa menyembunyikan dari hadapan Tuhan. Mari merenung. Sudahkah hidup kita, hati kita diubah oleh Kristus? Dan sungguh sudahkah kita menjadi sahabat Kristus dengan tidak hidup dalam hawa nafsu? Apapun dosamu, dosa kita semua, yuk datang kepada Tuhan Yesus. Saat ini sebagai hamba Tuhan dengan otoritas firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Siapa yang saat ini di tempatmu berada berkata dalam hidupmu, Tuhan, aku mau diubah oleh Engkau. Aku mau menjadi sahabat Kristus. Aku mau meninggalkan hawa nafsuku selama ini. Yang aku tutup rapat-rapat dari orang, tapi Engkau tahu Tuhan. Saat ini, di tempat Engkau berada saat ini. Siapa yang berkata demikian, siapa yang mau diubah, siapa yang mau menjadi sahabat Kristus dan meninggalkan hawa nafsu. Letakkan tangan kananmu di dada saat ini juga. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya percaya Tuhan bekerja luar biasa di tempat Bapak Ibu. Mari kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir, siapa yang ingin diubah oleh Tuhan Yesus? Siapa yang ingin menjadi sahabat Kristus dan meninggalkan hawa nafsu? Yuk Bapak Ibu, kesempatan belum tentu datang 2 kali loh. Lewat corona kita disadarkan hidup manusia rapuh. Manusia siapapun bisa meninggal kapan saja dan di mana saja. Kalau ini kesempatan yang istimewa yang Tuhan beri. Kesempatan terakhir, siapa yang mau diubah menjadi sahabat Kristus meninggalkan hawa nafsu? Letakkan tangan kananmu di dada. Jangan keraskan hatimu. Tuhan berkata, lihat aku mengetuk pintu hatimu. Maukah engkau membuka pintu hatimu untuk Tuhan Yesus? Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya percaya dengan iman di mana firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus pun bekerja di tempat Bapak Ibu saat ini. Bagi Bapak Ibu yang meletakkan tangan kanan di dada, ikuti kalimat doa yang akan saya katakan. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa.
Saya bersyukur Tuhan Yesus mati dan bangkit buat saya. Ampuni dosa saya Tuhan Yesus. Dengan darah Tuhan Yesus yang kudus. Saya juga mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Masuklah dalam hati saya Tuhan Yesus untuk mengubah dan memimpin saya selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Kita pujikan lagu ini sekali ya, boleh ya, dari depan kita pujikan sekali lagi. Telah kudapati kasih yang sejati. Telah kudapati kasih yang sejati, kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi, kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Segalanya di dalam hidup. Yuk berikan ini sebagai komitmen Bapak Ibu kepada Tuhan. Ku berikan Semua yang berharga, semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. hanyalah bagi kemuliaan. Kita ulang refrennya sekali lagi. Ku berikan semua yang berharga, Ku berikan semua yang berharga, semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. hanyalah bagimu. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Saya kembalikan ke liturgus. Puji nama Tuhan, kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan saat ini kita memberikan persembahan dan kita bawa persembahan ini di hadapan Tuhan dengan kita mau berdoa untuk persembahan. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat-Mu atas setiap kami. Dan saat ini Tuhan kami mau memberikan persembahan. Dan persembahan ini kami bawa di hadapan Tuhan. Tuhan Engkau yang menguduskan, Engkau yang memberkati. Biarlah segala sesuatunya Tuhan boleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memberikan hikmat pengurapan atas majelis juga semua pengurus hamba Tuhan untuk boleh mengelola berkat ini dengan sesuai dengan kehendak Tuhan, di mana kami percaya gereja-Mu boleh menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami bawa di hadapan Engkau dengan ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita tetap menaikkan doa-doa syafaat kita berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat, untuk tetap terus bersandar kepada Tuhan. Kita berdoa untuk jemaat yang lemah tubuh ataupun sakit, dan kita doakan juga untuk situasi Indonesia di tengah wabah corona ini supaya agar cepat semua terkendali, dan juga berdoa untuk semua tenaga medis yang berada di garis terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19 agar tetap terus diberikan kesehatan dan kekuatan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas keberadaan gereja-Mu GKT tempat ini, Pondok Indah. Kami percaya Tuhan yang menjadikan, Tuhan pula yang memberkati, dan saat ini Tuhan kami serahkan semua dari pengurus, majelis, hamba-hamba Tuhan, juga jemaat-Mu kami bawa semuanya di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, semuanya itu karena Tuhan.
Dan kami minta terus Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan, kemampuan buat setiap kami untuk kami boleh terus menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa berfokus hanya kepada Engkau, senantiasa mengandalkan Engkau dalam segala hal. Karena kami tahu Tuhan bahwa pertolongan itu hanya datangnya daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus juga untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang mungkin saat ini dalam keadaan lemah ataupun sakit. Kami percaya Tuhan, Engkau sumber kesembuhan, Engkau sanggup memberikan kesembuhan. Bahwa jika Engkau yang berkehendak Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan saat ini kami minta Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan jemaat-Mu yang sakit, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan sukacita. Dan sekali lagi Tuhan, kami minta kasih-Mu yang tidak terbatas melingkupi bagi gereja-Mu GKT. Untuk kami semua Tuhan bersama-sama bergandengan tangan melayani Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan kami terus menjadi gereja yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan dan saat ini kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan Engkau tahu keadaan bangsa kami, Engkau tahu segalanya bangsa kami Tuhan Yesus. Apapun keadaannya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami terbatas Tuhan, tapi kami percaya kami menyembah Allah yang tidak terbatas. Yang sanggup melakukan segala perkara. Bahkan kami percaya Tuhan Engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar bagi bangsa kami Indonesia. Karena kami percaya Tuhan Engkau mengasihi bangsa kami. Dan saat ini Tuhan kami minta pulihkan bangsa kami. Ampuni bangsa kami minta belas kasihan Tuhan atas bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau mendengar setiap seruan doa kami, bangsa kami Indonesia Tuhan. Juga untuk setiap semua tenaga para medis Tuhan, yang di dalam penanganan corona ini Tuhan kami percaya Tuhan yang memberikan kekuatan, kemampuan buat mereka Tuhan. Dan Tuhan yang senantiasa memberikan sukacita buat mereka. Untuk mereka boleh menyelesaikan semuanya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan penuhi bangsa kami dengan damai sejahtera yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa syafaat kami kepada Engkau yang satu kami percaya Tuhan bahwa pengharapan kami di dalam Engkau adalah pengharapan yang tidak sia-sia. Ada kepastian di dalam Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syafaat kami dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan saat ini kita akan mendengarkan warta gereja. Saya persilahkan untuk hambanya menyampaikan warta gereja. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi ini boleh mengingatkan kita, meneguhkan kita dan menguatkan kita. Pada kesempatan ini kami hamba Tuhan dan majelis mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan dari Bapak Niko. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada satu pengumuman penting yang akan saya sampaikan lewat kesempatan ini. Di mana bidang misi, Bapak Ibu yang terkasih, bidang misi juga menyikapi kondisi kita saat ini oleh karena virus atau COVID-19 ini tentu membawa dampak ya di dalam kehidupan kita semua, secara khusus membawa dampak di dalam kehidupan ekonomi kita. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, bidang misi akan melakukan dua program untuk membantu atau mensupport bagi Bapak Ibu atau bagi jemaat yang pada saat ini mengalami dampak yang besar berkaitan dengan masalah ekonomi oleh karena situasi dan kondisi pada saat ini. Yang pertama Bapak Ibu, bidang misi akan mengumpulkan persembahan diakonia ya, mengumpulkan persembahan diakonia. Seharusnya Bapak Ibu yang terkasih di bulan April kemarin kita akan melakukan persembahan baksos Paskah, tetapi oleh karena situasi dan kondisi seperti ini maka kita tidak laksanakan. Oleh karena itu pada kesempatan ini bidang misi Bapak Ibu mengajak kita semua untuk dapat berpartisipasi di dalam memberikan persembahan diakonia, di mana persembahan diakonia ini akan diberikan kepada jemaat ya, kepada jemaat yang sungguh-sungguh mengalami kesulitan di dalam ekonomi mereka ya, kesulitan dalam ekonomi mereka, di mana kita akan mensupport, mendukung atau membantu mereka dengan memberikan sembako ya, dengan memberikan sembako. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan diakonia itu dapat ditransfer Bapak Ibu lewat nomor rekening yang biasa kita lihat di grup member, Bapak Ibu bisa mentransfer, tetapi
dikasih kode Bapak Ibu ya, dikasih kode 9 di belakangnya untuk menginformasikan bahwa persembahan itu untuk diakonia. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan persembahan 100, maka ditulis 100 belakangnya kasih 9, jadi 109. Jadi kodenya 9 di belakang untuk persembahan diakonia. Lalu yang kedua Bapak Ibu yang terkasih, bidang misi juga mengkoordinir untuk pembukaan lapak ya. Nah ini mungkin agak sedikit baru, pembukaan lapak tapi sifatnya sementara, hanya pada masa sulit ini saja. Di mana buka lapak ini Bapak Ibu untuk membantu bagi Bapak Ibu atau bagi jemaat yang memang secara ekonomi tadi saya katakan mengalami kesulitan, kita buka kesempatan bagi Bapak Ibu ingin berjualan, baik makanan maupun non makanan ya, baik makanan maupun non makanan, di mana bidang misi nanti akan buat satu grup lagi, diharapkan seluruh jemaat ada di dalam grup itu, di mana pada grup itu nanti Bapak Ibu kita akan menginformasikan bagi Bapak Ibu atau bagi jemaat yang ingin berjualan, baik makanan atau non makanan. Tetapi kita akan atur ya, kita akan atur. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin ikut di dalam berjualan di lapak Pondok Indah, kita namanya nanti kita kasih nama lapak Pondok Indah, Bapak Ibu dapat menghubungi saya dan Lose Helpy ya. Bapak Ibu dapat menghubungi saya dan Lose Helpy. Nanti informasi lengkap akan saya sampaikan lagi lewat member grup GKT ya, lewat member grup GKT Pondok Indah, disertai juga surat dari majelis. Jadi resmi Bapak Ibu, majelis akan mengeluarkan surat berkaitan dengan dua hal ini. Ya, jadi Bapak Ibu ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan saya mengharapkan kita semua Bapak Ibu, ya kita semua yang tergabung di dalam jemaat GKT dapat berpartisipasi. Bagi Bapak Ibu yang ikut di dalam berjualan ini memang dikhususkan untuk jemaat GKT Pondok Indah dan jemaat tamu atau jemaat partisipasi yang selama ini mengikuti ibadah di gereja kita. Ya, jadi dibuka baik untuk jemaat maupun bagi jemaat tamu maupun bagi partisipan yang selama ini aktif beribadah di gereja GKT Nazaret Pondok Indah. Tapi tepatnya semua Bapak Ibu yang ada di dalam grup member GKT itu dipersilakan ya, dipersilakan. Baik, saya kira demikian warta yang bisa saya sampaikan. Nanti lebih jelasnya akan kita informasikan lagi lewat member grup. Tuhan memberkati. Di nama Tuhan mari kita bangkit berdiri, ibadah kita selesai, kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiga-nya yang esa. Pohon sama sumber berkat. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih, biarlah kebenaran firman Tuhan sungguh terpatri di dalam kehidupan setiap kita. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita, bahwa Tuhan kita yang mati itu, dia sungguh-sungguh bangkit, dan sebentar lagi kita juga akan memperingati akan kenaikannya di sorga. Oleh karena itu Bapak Ibu, biar setiap kita sungguh-sungguh dapat melakukan dan menaati firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Maka Allah sumber berkat itu senantiasa akan memberkati engkau di dalam segala kelimpahannya, baik secara rohani maupun secara jasmani. Ia akan memelihara hidupmu di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan saat ini. Dan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus senantiasa akan memimpin menyertai kehidupanmu. Pertolongan dan kuat kuasa Allah Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal itu menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.